Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jonathan Glenn Arthur Tolmalo, NIM 2314201129, kelas A4 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penyakit asma untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Asma adalah salah satu gangguan pernapasan, yaitu peradangan dan penyempitan pada saluran nafas. Penyakit asma ditandai dengan sesak nafas. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kalangan, baik tua maupun muda. Asma adalah penyakit yang umum terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2020, sekitar 4,5% penduduk Indonesia menderita asma. Pengidap asma memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru mengalami iritasi, saluran pernapasan menyempit sehingga udara yang masuk dalam paru-paru menjadi terbatas. Kondisi itulah yang membuat penderita asma sering mengalami sesak nafas atau batuk saat terpapar asap rokok, debu, bulu binatang, atau zat pemicu lainnya yang berpotensi mengiritasi paru-paru. Penyebab asma belum diketahui secara pasti apa penyebab penyakit asma. Namun kondisi ini kerap terjadi ketika pengidapnya terpapar zat pemicu tertentu. Beberapa hal yang diduga dapat memicu asma adalah sebagai berikut: infeksi saluran pernapasan, faktor cuaca, misalnya cuaca dingin, panas, atau perubahan suhu yang drastis, rokok aktif dan pasif, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung pengawet, kenal paparan zat udara seperti polusi udara atau zat kimia, alergi makanan tertentu, stres dan gangguan kecemasan, GERD, dan penggunaan obat-obat tertentu. Gejala asma. Gejala asma bervariasi pada setiap orang tergantung dari frekuensi, durasi serangan maupun tingkat keparahannya. Pada sebagian orang, serangan asma hanya terjadi pada saat malam hari, sementara pada kasus lainnya asma mungkin hanya terjadi setelah beraktivitas. Gejala umum asma cukup mudah dikenali, di antaranya adalah sesak nafas, sesak atau dada terasa terikat, batuk terutama pada malam hari, nyeri, muncul suara siulan saat bernafas, badan lemas dan lesu, rasa gelisah yang tidak biasa, sering menghela napas. Diagnosis asma. Sebelum menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan anamnesis mengenai riwayat kesehatan pasien dan keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan tes fungsi paru-paru menggunakan tes spirometri. Apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter akan merekomendasikan pasien untuk melakukan sejumlah tes seperti tes alergi untuk mengetahui apakah pasien memiliki alergi tertentu yang menyebabkan asma, tes bronkus untuk mengukur sensitivitas saluran pernafasan, tes penunjang untuk mengetahui kondisi lainnya yang berkaitan dengan gejala asma, EKG, elektrokardiogram, dan rongseng dada untuk mencari tahu penyebab gejala yang dialami pasien. Cara mengatasi asma. Banyak yang meyakini mitos tentang asma bahwa sakit ini dapat disembuhkan. Faktanya, asma tidak dapat sembuh secara total. Tetapi dokter dapat mengupayakan beberapa cara untuk meringankan gejala asma dan mencegahnya kembali. Biasanya dokter akan merekomendasikan penderita asma untuk menggunakan inhaler sebagai pertolongan pertama saat serangan asma muncul. Sedangkan pengobatan medis yang bisa ditunjukkan bagi penderita asma adalah sebagai berikut: 1. Obat kontrol jangka panjang. 2. Obat kontrol jangka pendek. 3. Pencegahan asma. 4. Membuat rencana aksi asma. 5. Menjauhi pemicu asma. 6. Melakukan pemeriksaan rutin. 7. Mengonsumsi obat sesuai anjuran. Secara kesimpulan, asma adalah masalah kesehatan yang terjadi pada sistem pernapasan, tepatnya pada organ paru-paru. Asma membuat penderitanya kesulitan bernapas karena peradangan dan penyempitan di saluran pernapasan. Penyakit asma ini tidak mengenal pada kalangan tua maupun muda. Gejala umum dari penyakit asma ini adalah sesak napas, batuk-batuk, lemas, dan lesu. Pencegahan asma dapat dilakukan dengan 1. Berhenti merokok, 2. Hindari paparan asap rokok, debu, bulu dan polusi, 3.
3. Menggunakan masker saat keluar rumah. 4. Terapkan gaya hidup sehat. Demikian video singkat mengenai penjelasan penyakit asma. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.